entah itu bayangan-bayangan, pergerakan-pergerakan, atau mungkin berbentuk penampakan-penampakan. Ada nggak hal seperti itu Gus Beni alami, terutama awal-awal loh itu masuk ke gua karena itu? Kalau pertama kali masuk, jangankan di sana ya, pertama kali masuk kalau kita betul-betul itu terasa ya, ya merinding apa ya, itu tidak bisa dimungkiri ya, merinding atau apa ya, bulu kuduk itu ya, begitu itulah. Sosok gaib di sini juga banyak ya, yang kayak kepalanya itu kayak babi itu. Jadi ya Allah, di sini juga manusia ya berbulu, tapi gini aja celah babi itu pernah saya di nampak ya. Iya, pernah nampak sekilas begitu. Di antara berlalunya sang waktu, ada misteri terberai, tersembunyi di antara jejak-jejak penanda untuk dieja dan dimaknainya. Bukan sekedar tentang adanya kehidupan lain dengan peradabannya, namun ada peranata guna dimengerti serta dipatuhinya. Ikuti dan saksikan sebuah petualangan uji nyali bersama Ki Banjari sembari mengelana di antara pintasan dimensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, nah kami berada di Balai Bengong. Kenapa disebut Balai Bengong? Ya, tempatnya orang Bengong ya di sini. Ini kebetulan berada di sisi kiri kalau kita berdiri di depan situs Kawitan Alas Purwo. Jadi kalau kita keluar berada di kanan berarti. Nah, kebetulan malam hari ini, bukan malam ini, dini hari ya. Dini hari. Karena sudah masuk pukul berapa? 2 kalau nggak salah ini ya. Pukul 2 dini hari ya. Ini ada Gus Beni. Ini boleh disebut Gus Beni ini warga negara tetap Alas Purwo, ya. Betul begitu Gus Beni ya? Karena terlalu seringnya di sini. Assalamualaikum Gus Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, saya akan mencoba menguak sebuah misteri yang berhasil dipunguti oleh Gus Beni selama perjalanan spiritual di dalam area Alas Purwo. Nah, karena Gus Beni cukup lama ya, tidak hanya secara pribadi melakukan ritual di Alas Purwo, namun juga kerap kali dimintai bantuan oleh teman-teman sesama pelaku ritual dari luar daerah Banyuwangi, Gus Beni ya. Iya. Untuk baik membantu untuk menunjukkan tempat-tempat mana saja, termasuk memandu ya, memandu. Oke, Gus Beni, ini mungkin yang perlu pemirsa ketahui ya. Ini selama Gus Beni melakukan ritual di Alas Purwo ya, pilihan mana yang menjadi boleh dibilang menjadi utama itulah? Kalau di sini pertama kali yang saya suka itu artinya yang pas di dalam manah atau rasa itu
di Gua Karno. Gua Karno ya. Iya, Hmm. bukan di Gua Istana tapi di Gua Karno. Hmm. Nah, di sana Manembah atau Semedi atau Hening di sana itu kayaknya pas dan cocok keberadaan saya di Gua Karno. Alasannya apa itu? Karena di dalam diri kita itu apa ya, yang diagemkan itu kenyamanan. Jadi nyaman rasanya di sana itu. Begitu. Tapi Gus Beni tentu kan karena menjadikan Gua Karno itu sebagai pilihan utama, berarti kan tidak hanya siang, tapi juga malam. Iya. Pernah malam? Oke. Malam ini kan nggak sembarangan ya, orang bisa atau punya keberanian lah masuk ke dalam Gua Karno, apalagi Alas Purwo ini memang terkenal angker dan sudah banyak korban orang tersesat, hilang dan lain sebagainya karena ketidaksiapan mereka sendiri untuk masuk ke Alas Purwo. Apa kira-kira yang menurut Gus Beni ini baik ketika masuk ke Alas Purwo maupun Jumeneng dalam Gua Karno tadi itu? Tentu ada peristiwa-peristiwa genting, boleh bilang mengerikan juga sih. Iya. Seperti apa kira-kira itu? Ya, satu kalau dibilang perjalanannya juga cukup lumayan ya. Di Gua Karno itu sangat tinggi sekali. Jadi biasanya saya kalau ke sana berangkatnya malam ya, jam 11 malam. Jadi mungkin 1 jaman itu nyampe di sana. Nah, aura-aura mistisnya itu yang kita rasakan betul-betul mistis sekali di sana. Itu kalau dihitung 1 jam perjalanan sampai ke Gua Karno, artinya berketepatan itu kan jam 00. Iya. Jam 00 itu kalau bahasa mistis itu pergantian malam menuju pagi. Ya, ketika bicara aura sekarang Gus Beni ya, berarti di sini aura mistis itu biasanya itu kan melambangkan sesuatu ya, entah itu bayangan-bayangan, pergerakan-pergerakan, atau mungkin berbentuk penampakan-penampakan. Ada nggak hal seperti itu Gus Beni alami, terutama awal-awal lo itu masuk ke Gua Karno itu? Kalau pertama kali masuk, jangankan di sana ya, pertama kali masuk kalau kita betul-betul itu terasa ya, ya merinding apa ya, itu tidak bisa dimungkiri ya, merinding atau apa ya, bulu kuduk itu ya, begitu itulah. Jadi karena keterpaksaan saya ke sini sehingga menjadi kebiasaan. Oh gitu. Keterpaksanya apa, cari ketenangan tadi itu sehingga menjadi kebiasaan, menjadi tenang. Berarti dari keterpaksaan menjadi kebiasaan, kebiasaan itu menjadi kebutuhan, kebutuhan melahirkan sebuah ketenangan seperti itu ya. Oke. Namun yang saya penasaran, saya yakin lah karena Alas Purwo ini tidak bisa dibuat main-main, pastilah tidak hanya merinding. Pemirsa mungkin boleh tahu dong kalau mungkin Gus Beni ini mengalami atau melihat sebuah penampakan-penampakan seperti itu. Seperti apa penampakan yang dilihat itu? Kalau penampakan yang di sana ada sosok perempuan ya, berbaju malahan pakai selendang kuning ya. Berarti keraton berarti ya? Pakai selendang kuning yang di dalam Gua Karno tersebut muncul sosok perempuan, yes, cantik lah, perempuan cantik itu yang nyamperin saya.
beliau tidak bilang, tapi cuma melihat Sambil saya senyum. aja. Iya. Tapi Gus Beni biasanya penampakan seperti itu, apalagi wujud sosok perempuannya, itu biasanya itu kan mereka itu jelmaan sebagai salah satu bentuk godaan, menggoda supaya Gus Beni ini mengurungkan niatnya untuk melakukan ritual di tempat tersebut. Nah, ketika sosok perempuan cantik berselendang itu datang menyapa atau menemui Gus Beni, itu berusaha membatalkan atau mengurungkan niatnya Gus Beni atau memberikan petunjuk arahan-arahan mana yang harus dituju dan apa yang harus dilakukan, atau bagaimana Gus Beni? Yes, mungkin itu sosok peri atau sosok apa ya, makhluk halus yang itu tadi pertama kali niatnya dulu. Niatnya kalau bersih lahir dan batin, nah di sana itu ada kenyamanan, ya disambut dengan baik. Malah diberikan petunjuk ya, malah ya, Iya, dibantulah katakan itu. Diberikan petunjuk. Di itu terus pernah yang namanya sosok gaib di sini juga banyak ya, yang kayak kepalanya itu kayak babi itu. Jadi ya Allah, di sini juga manusia ya berbulu, tapi gini aja celah babi itu pernah saya Di nampak ya. iya pernah nampak sekilas begitu ya. Mungkin waktu itu ya, kemungkinan waktu itu saya masuknya mamang atau ragu. Jadi di sini tidak boleh ada keraguan untuk apa ya, untuk masuk di dalam Alas Purwo. Dan saya pertama yang dapat istilahnya ketemu dengan sosok makhluk yang begitu, yang mengerikan. Ternyata saya ingat-ingat tidak pamitan dulu di Situs kawitan. Jadi Jawa itu kan ada unggah-ungguh, ya. toto kromo, sopan santun, amit, nyuwun sewu, itu masih belum tahu, sehingga didapati Ditegur itu ya. Ya itu. Berarti Awal-awalnya begitu. Waktu melihat wujud tubuh seperti manusia, tapi kepalanya ternyata wujudnya kayak babi. Gus Beni itu malam hari ya? Malam hari. Malam hari. Gus Beni merasa takut nggak waktu itu ketika melihat penampakan yang mengerikan itu? Ya, saya tidak memungkiri ya. Aslinya saya juga takut kayak itu. Ya. Iya, aslinya juga takut, tapi makanya pengalaman-pengalaman tersebut menjadi pelajaran. Oh begini ya, oh begini ya, sehingga menjadi kenyamanan tadi itu. Oke. Gus Beni, ketika Gus Beni masuk ke wilayah rasa takut seperti itu ya, itu kan berarti perang batin ya, antara dilanjutkan apa tidak kan gitu. Apa yang dilakukan Gus Beni ketika Gus Beni merasa dalam ketakutan itu? Tidak, saya dengan niat pertama, saya harus ke sana, harus nyampe di Gua Karno. Jadi keharusan dan keterpaksaan saya untuk menuju ke Gua Karno itu pun masih tidak di Gua Karnonya ya, di perjalanannya itu. Belum sampai ya? Belum sampai. Berapa jarak ke lokasi tujuan itu? Kalau jarak di sini tidak bisa ya, tidak bisa diperkirakan karena jaraknya malam, dan diperkirakan ya pohon-pohon apa ya, pohon bambu itu kan sangat apa ya, sangat enggak karu-karuan anunya itu. Jadi saking banyaknya ya, itu enggak tahu. Oke.
Gus Beni ketika masuk pertama ya di Alas Purwo, di Selamat Datang ya. Kemudian ke situs Kawitan dan ke tujuan-tujuan lain. Kalau kasat mata kita lihat, ini mungkin Alas Purwo ini bisa sekedar kita memperkirakan, itu secara kasat mata ya. Tapi akhirnya kan luasannya kan di luar itu kan begitu ya. Nah, saya pernah dapat cerita Gus Beni dari seorang teman yang juga kebetulan beliau ini memiliki kemampuan indera keenam, hingga ternyata beliau bercerita bahwa di sini ini cukup luas sekali. Terus banyak terdiri kerajaan-kerajaan gaib suatu bangsa yang berbeda-beda. Nah, Gus Beni pernah nggak mengalami penampakan dari salah satu atau beberapa kerajaan gaib yang ada di Alas Purwo ini? Ini pengalaman saya bukan di Gua Karno, tapi di Parangireng. Parangireng ya, Di pinggir pantai Parangireng itu, di sana itu ada bangunan masjid yang berkubah 7. Itu yang saya lihat kubahnya dari emas. Saya pernah itu lihat full dari emas. Itu kalau di nyata yang jelas enggak mungkin lah, tapi kalau di sana memang sangat mewah sekali. gaib ya. Iya. Oke, Gus Beni ketika melihat bahwa di situ ini kan nggak semua orang bisa melihat atau diberikan penampakan seperti itu ya, apalagi berbentuk kubah masjid yang ciri khas adalah Islam. Nah, mengingat Gus Beni ini sudah diperlihatkan keistimewaan seperti itu, artinya pernah nggak Gus Beni mendengar pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang diperdengarkan begitu indah dan merdu atau bagaimana? Kalau itu malah di Pantai Tanggul Asri. Beda lagi tempatnya. Pantai Tanggul Asri, waktu saya di pinggir pantai Manembah atau Semedi ya, bakar tupas segala macam, dan kita hening di situ. Terdengar sangat keras sekali di telinga saya bahwa ada orang khataman Quran. Itu kayak di masjid yang masjid mewah itu. Jadi saya pikir lagi, di sini masjidnya mana? Kok ada suara, khataman Al-Quran. Al-Quran sangat kencang sekali. Terus ya itu malam hari apa siang? Saya enggak, jarang kalau siang ya. Oh gitu ya, malam sini hari. Lebih banyak malam ya. Oke. Di waktu beberapa saat kemudian baru saya di Parangireng. Ternyata di sana ada masjid. Ini loh kemewahan suatu alam goib yang sangat indah sekali. Khataman Al-Quran yang diperdengarkan di triangulasi tadi itu, di pantai triangulasi, apakah mungkin juga itu dari arah masjid Parangireng? Jaraknya kan jauh sekali deh. Beda lagi berarti ya? Enggak, kayak corong kubah toa apa corong itu jadi bisa mengarah kemana-mana. Oh gitu ya. Nah. Tapi arahnya bisa nggak dirasakan secara batiniah, itu arahnya apakah dari Parangireng atau di tengah lautan atau dari mana itu? Di Parangireng. Parangireng ya. Yang saya rasakan di sana. Parangireng. Oke, pemirsa. Jadi kami ini dalam perjalanan spiritual, yaitu petualangan uji nyali, kita memilih berangkat ketika masuk tadi jam 00 lewat sekian ya. Kalau nggak salah 1:30 itu tadi ya. Iya. Kemudian kami menyempatkan masuk di
sama di sini ya, di situs Kawitan Di ini. situs Kawitan. Artinya apa? Kalau pemirsa memahami ya, untuk perjalanan sebuah ketenangan spiritualnya itu, malam hari itu adalah waktu yang paling tepat ya. Gus Beni ini tadi disebutkan bahwa lebih suka masuk ke alas purwo itu pada malam hari ya, malam hari. Oke, untuk bisa Anda lebih memperjelas alasannya kenapa pilihan itu harus malam hari. Saya akan mencoba bertanya lagi ke Gus Beni. Gus Beni, perbandingan ketika masuk ke alas purwo antara siang hari dengan malam hari, seperti saat ini mulai tadi malam sampai dini hari ya, jam 2-an ya kelewatnya. Apa yang membedakan, Gus? Satu, di sini kan Alas Purwo sebelahnya wisata religi dan pariwisata. Itu kalau pariwisata kan ya rame itu. Kadang-kadang orang juga wisata itu masuk ke dalam gua apa segala macam. Tapi wisata ya. Iya, bisa mengganggu orang-orang yang duduk cari ketenangan di sana. Kalau malam ya jarang sekali orang masuk, sehingga kita bisa betul-betul hening di sana. Oh gitu. Jadi alasannya kalau orang-orang kesini yang berwisata itu sekedar lihat-lihat ya, bukan untuk melakukan ritual, menjalani sebuah prosesi penyempurnaan spiritualnya berarti ya. Ada orang yang kepingin tahu, ya itu. Oke, kembali kepada tadi pertanyaan Gus Beni, cerita yang saya sampaikan bahwa ada teman itu yang memiliki indera keenam itu seringkali melihat beberapa kerajaan dari sini. Bahkan menurut pengakuan beliau itu belah dan sering diundang ke sini untuk memberikan ceramah pengajian di alam itu. Kalau Gus Beni pernah nggak punya pengalaman karena terlalu sering malam hari masuk ke sini melihat banyaknya kerajaan-kerajaan dengan peradaban bangsa yang berbeda di alam gaib sana? Kalau kerajaan itu saya pernah merasakan ada kerajaan ya pakaiannya ya pakaian kerajaan itu. Oh gitu ya. Iya, itu juga di waktu di Gua Istana. Saya hening di sana ya juga rame-rame, ada ya pakaian orang-orang zaman dulu, orang-orang yang pakai kuluk, pakai apa gitu lah. Dan juga saya masuk pertama kali di sana juga ada penjagana yang pakai tombak itu yang dianu itu. Nah, dan situ ternyata apa? Ternyata sosok perempuan yang duduk di kursi emas itu tadi, nah, itu yang pakai baju hijau apa itu segala macam itu. Yes, mungkin kalau saya melihat waktu itu ya Bunda Ratu mungkin kalau tidak salah itu di ya, tempat di situ itu ya. Oke, Gus Beni, ini ada cerita lagi menarik, tapi jangan dijawab sekarang. Nanti kita next kita bahas khusus ya. Ada salah satu teman juga dari banyaknya kerajaan di situ, karena perempuan sana luar biasa secantiknya ya. Bahkan mereka masuk tertarik, jatuh cinta hingga menikah dengan salah satu dari sosok wanita cantik di kerajaan tersebut, sehingga punya anak. Itu cerita itu. Tapi bagaimana proses kok bisa seperti itu, dan bagaimana proses perkawinannya, Gus Beni kan paham berarti ya. Tapi jangan dibahas sekarang. Pengalaman Gus Beni yang diketahui nanti kita bahas secara khusus. Oke, sekarang Gus Beni monggo pesan-pesan kepada pemirsa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, nama budaya.
Rahayu, rahayu, rahayu. Ini penyampaian saya kepada pemirsa dimanapun panjenengan berada. Satu, ojo tumeh. Kedua, semangat tanpa sambat. Ketiga, monggo sarang-sarang nguri budaya dan nguri-nguri leluhur. Itu pesan saya. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang tidak nguri-nguri leluhur itu. Dan ini yang terpenting, alam juga dirawat ya. Di sisi lain, artinya Islam itu kan nguri-nguri isinya alam. Makanya ada alam jopo dan alam jero ya. Disatukan menjadi satu, dan itu manembah nyawiji maring Gusti Kang Arya Jagat. Itu pesannya. Jadi itu pemirsa pesan dari Gus Beni, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan dan kita semakin kukuh dalam menjalani prosesi spiritual. Itu paling penting. Oke, mudah-mudahan kemanfaatan positif bagi Anda. Nantikan tayangan-tayangan berikutnya dalam petualangan uji nyali di alas Purwo. Terima kasih. Ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.